Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah Yesus menderita untuk menebus dosa kita. Bahan renungan diambil dari kisah sengsara Yesus menurut Yohanes. Pada hari ini kita merayakan Jumat Agung. Perayaan kita mengenang Yesus yang mengalami sengsara dan wafat di kayu salib. Kita tahu bahwa Yesus harus mengalami penderitaan untuk menebus dosa-dosa dunia. Nabi Yesaya sudah menubuatkan, ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Orang saleh itu akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa dunia, termasuk dosa-dosa kita masing-masing. Setiap orang pada kenyataannya sering melanggar kehendak Allah, sering menyimpang dari jalan yang benar. Setiap orang adalah pendosa, dan Yesus menjadi penebus setiap orang yang berdosa itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gambaran bahwa setiap orang adalah pendosa, dan hal itu secara nyata terungkap dalam kisah sengsara yang baru saja kita dengarkan. Dan Yesus sungguh-sungguh menderita, Yesus sungguh-sungguh wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dalam kisah sengsara pada hari ini kita mendengarkan ada dua orang rasul yang adalah orang-orang yang terdekat dengan Yesus juga berbuat dosa. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Imannya luntur kepada Yesus karena ia mata duitan. Dia menyerahkan Yesus ke dalam tangan musuh-musuhnya. Dia tidak setia kepada Yesus sang guru. Dia mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus sang guru ke dalam tangan musuh-musuhnya. Berikutnya rasul yang kedua, yaitu Rasul Petrus. Dia juga berdosa. Dia tidak berani mengakui dirinya sebagai murid Yesus. Karena ketakutan, ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kedua rasul itu, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus, sama-sama berbuat dosa, sama-sama menyangkal Yesus. Tetapi kesudahan dari hidup kedua rasul itu berbeda. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot setelah menyadari kesalahannya, dia bingung, dia putus asa, dia menyingkir dan tidak kembali kepada Yesus. Pada akhirnya dia putus asa dan bunuh diri. Sedangkan Petrus, dia menyadari kesalahannya,
Dia bertobat, dia menyesal, bahkan dikatakan menangis terseduh-seduh. Dia menyesal atas perbuatan dosanya. Tetapi kemudian sesudah kebangkitan, Yesus mengampuninya karena dia bertobat. Bahkan Yesus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul dan nantinya menjadi paus yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yudas mengalami celaka karena tidak bertobat, tidak datang kepada Yesus. Sedangkan Petrus selamat karena dia menangisi dosanya, dia bertobat, dia datang kepada Yesus, dan Yesus mengampuninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita pada Jumat Agung ini menyadari bahwa Yesus mengalami penderitaan, wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Marilah kita berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari datang kepada Yesus. Kita menyesali dosa kita, kita bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus untuk memperoleh pengampunan itu, sehingga demikian kita layak untuk memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin.